Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal menarik yang bisa kita perbincangkan pada pertemuan kali ini, yaitu bahwa lokalisasi GS akan disulap menjadi wisata karaoke. Saya berkomentar seperti ini, bahwa lokalisasi GS itu sudah menjadi masa lalu. Berdasarkan Perda Kabupaten Situbondo sudah ditutup. Oleh karenanya, karena itu sudah ditutup, maka tentu apapun kegiatan yang ada kaitannya dengan lokalisasi sebenarnya harus sudah disudahi karena sudah dianggap ilegal. Namun kalau kemudian sekarang ada niatan dari pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menyulap lokalisasi GS itu menjadi wisata karaoke, tentu ini sangat mengherankan. Karena apa? Karena sudah seluruh kegiatan di situ itu adalah sudah ditutup, kaitan dengan lokalisasi GS sudah ditutup, maka semua kegiatan yang kaitan dengan hal-hal seperti itu dan yang sejenisnya harusnya juga ditutup. Kalau kemudian muncul keinginan dalam rangka untuk menyulap menjadi wisata karaoke, ini apakah kemudian bisa dijamin bahwa kegiatan karaoke tersebut tidak nyerempet terhadap seperti apa yang terjadi dan apa yang ada di lokalisasi GS itu? Apalagi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, yang dimaksud disulap dengan menjadi wisata karaoke, itu apakah kemudian di situ dibuatkan sebuah bangunan, dibuatkan sebuah area, dibuatkan sebuah sistem yang itu kemudian hal baru. Jadi bangunannya baru, areanya baru, sistemnya baru. Tapi kalau kemudian hanya menyulap lokalisasi guys menjadi wisata karaoke, itu hanya memanfaatkan gedung-gedung yang ada, memanfaatkan rumah-rumah bordel yang ada, memanfaatkan area-area yang ada, menggunakan sistem yang ada, itu sama juga bohong kalau menurut saya. Artinya bahwa sebenarnya sekarang di situ juga sudah ada karaoke di rumah bordil itu sudah diduga ada karaoke masing-masing. Kalau kemudian hanya menumpang di situ, rumahnya, gedungnya menumpang rumah di situ, areanya juga di GS keseluruhan, ini tentu harus sangat ditinjau kembali, dikaji kembali, dan bahkan kalau menurut saya harus disudahi dan harus digagalkan program ini. Apa itu yang pertama? Yang kedua, apabila ini dikaitkan dengan permasalahan hukum, tentu akan menjadi permasalahan hukum baru. Karena apa? Karena prostitusi terselubung itu sebenarnya sudah diatur di dalam kitab undang-undang pidana bahwa itu adalah pidana. Bagi siapapun pihak yang kemudian ikut serta bahkan menjadi pelaku terhadap diduga adanya praktek prostitusi terselubung ini, saya kira menjadi permasalahan hukum baru. Bahkan saya yakin bahwa di balik pelaksanaan program wisata karaoke ini akan ada ekses. Di antaranya yang itu akan muncul permasalahan-permasalahan hukum baru, di antaranya adalah tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pelindungan anak, tindak pidana kejahatan seksual. Ini harus dicermati terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang akan muncul di balik wisata karaoke di lokalisasi GS tersebut. Apalagi kemudian kaitan-kaitan prostitusi terselubung ini akan juga berdampak, akan juga banyak menyinggung norma-norma yang ada. Misalnya norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, selain norma-norma hukum.
Kalau kemudian ini bisa dilaksanakan di Bali hal seperti ini, bisa dilaksanakan di Surabaya, di Malang, ya tidak bisa kemudian segampang itu bisa dilaksanakan di situ Bondo. Karena itu tadi bahwa ada dampak-dampak terhadap aturan-aturan yang ada, yang berupa norma-norma seperti yang saya sampaikan, norma adat, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama selain norma hukum yang ada. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.